Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan mutlak untuk mutlaknya dua atau lebih ya. Jadi eh, nggak cuman satu bentukan nilai mutlak. Jadi saya misalkan di sini sebagai fungsi fx ya. Fx yang ini mutlak pertama, gx sebagai mutlak kedua, hx sebagai mutlak ketiga. Cuma nanti biasanya soalnya tidak seperti ini, jadi soalnya pernyataannya seperti ini. Oke. Jadi nanti soalnya bentuknya seperti ini. Ya. Yang pertama kita lakukan adalah masing-masing fungsi mutlak tersebut ya, masing-masing fungsi mutlak tersebut kita cari pembuat nolnya. Dalam kasus yang pertama ini adalah 2/3. 2/3 itu pembuat nol adalah kalau dimasukkan ke sini hasilnya 0. Ya. Berturut-turut untuk fungsi ini, angka ini, untuk fungsi ini, angka ini ya. Kalau dimasukkan ke sini kan 0 itu. Terus yang kedua yang kita lakukan adalah kita membuat garis bilangan ya, garis bilangan. Masukkan angka-angka ini yang tadi kita dapatkan sesuai urutannya. Yang paling kecil di kiri berurutan terus membesar ke kanan ya. Yang paling kecil kan ini, tengahnya ini, paling kanan ini. Jadi harus urut. Kalau tidak urut ya, maka jadi salah semua nanti ke bawah. Jadi min 2 paling kecil, 2/3 tengah, terus 3 kanan. Ini angka-angka ini untuk apa sih? Ini sebetulnya merupakan suatu batas atau dinding ya, dinding dari zona-zona yang nanti kita akan cek. Oke. Jadi ini ada zona 1, zona pertama, zona kedua, zona ketiga, dan zona keempat. Oke. Kita mau isi ini sebetulnya nanti. Nah, cara mengisinya sekarang ya. Kita lihat cara mengisinya. Cara mengisinya adalah kita lihat dulu, jadi fungsi masing-masing di sebelah kiri atau sebelah kanannya ini, angka-angka ini. Oke. Kesepakatannya adalah kalau di zona itu di sebelah kiri, untuk gradien ini positif, maka diberikan minus. Ya. Tapi kalau gradiennya minus ini, ya, gradiennya minus, yang di sebelah kirinya dari angka 3 justru malah plus ya. Itu notes-nya yang harus penting, yang harus diketahui dan diingat. Oke. Kita langsung balik lagi ke soal bahwa ini sekarang zona pertama. Oke. Zona pertama itu lebih kecil dari min 2, berarti sebelah kirinya ini. Kalau sebelah kiri ini kita kasih minus. Nih. Kita tuliskan. Oke. Kemudian ini di zona ini untuk ini sebelah kiri juga kan. Cuman kalau sebelah kirinya ini gradien negatif, maka plus ini. Oke. Sekarang daerah sini untuk yang ini. Ya. Ini kan sebelah kirinya juga nih. Sebelah kirinya. Sebelah kirinya kita kasih ini minus karena gradiennya positif di sini. Ini. Ya, kita kasih minus. Oke. Kemudian daerah kedua kita isi. Kalau daerah kedua itu yang pertama kita lihat ini ya. Sebelah kirinya ini kan. Kan sebelah kirinya ini. Maka kita kasih minus. Oke. Sekarang untuk yang ini berarti daerah sini itu sebelah kirinya ini kan. Kalau sebelah kiri gradien minus, ingat harus positif di sininya. Oke. Untuk yang ketiga yang ini, berarti ini sebelah kanannya ya. Ini kan daerah sini itu kan lebih besar dari minus 2. Sebelah kanannya ini. Sebelah kanannya berarti plus ini. Jadi ini plus di sini. Oke. Daerah selanjutnya daerah sini. Daerah sini lebih besar dari 2/3. Lebih besar dari 2/3 ini. Berarti kanannya ini berarti plus ini. Untuk yang ini masih sebelah kirinya. Daerah sini kan sebelah kirinya ini. Ini. Oke. Sebelah kirinya. Kalau sebelah kirinya itu malah kalau gradien minus itu adalah plus di sini. Oke. Kemudian yang terakhir yang ini kan minus 2. Minus 2 berarti daerah sini ada sebelah kanannya. Sebelah kanannya gradien positif plus ini. Ya, ditanda di sini plus.
Oke, kemudian yang zona terakhir, zona 4, ini kita lihat. Jadi untuk ini sebelah kanannya, zona ini kan sebelah kanannya, maka positif. Oke, ini positif di sininya. Untuk ini sebelah kanannya kan, ini sebelah kanannya ini kan, angka 3 sebelah kanannya berarti harus minus justru, karena gradien ini minus. Ini minus nih, ya. Yang terakhir, yang ini, daerah sini sebelah kanannya ini berarti harus plus ini. Oke, berarti kita udah isi ini semua. Kita udah isi semua. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita tuliskan dulu masing-masing zona. Jadi untuk zona 1, ya kan, X lebih kecil dari min 2, daerah sini lebih kecil, sebelah kirinya lebih kecil, maka masukkanlah ini ke dalam sini. Ini dimasukkan ke dalam sini. Oke. Jadi yang ini pertama, ini jadi minus, ya. Terus yang kedua menjadi ini. Yang ketiga menjadi ini. Oke. Jadi akan didapatkan ini, buat ganti ini. Ini soalnya harus tetap sama, ya, jangan diganti-ganti. Yang keduanya jadi ini. Yang ketiganya jadi ini. Ini, ya. Soalnya jangan diganti-ganti, ini minus ketemu minus ini maka menjadi plus. Oke. Nah, setelah itu kita iris antara ini dan ini, syarat ini. Itu yang penting. Jadi diiris. Jadi hasil setelah ini dihitung aljabar biasa, pindah-pindah ruas biasa, ya. Dicari X-nya dibuat sendiri gitu, ya. Terus dapatnya ini diiris dengan ini. Maka jadi gini, kita bacanya. Ini kan X lebih kecil daripada minus 2. Sedangkan ini adalah X lebih kecil dari minus 2/3. Yang namanya irisan itu harus benar kedua-duanya. Jadi yang kita ambil adalah ini. Kalau lebih kecil dari minus 2/3 pasti lebih kecil daripada minus 2. Tapi kalau lebih kecil daripada minus 2, belum tentu lebih kecil daripada minus 2/3. Minus 2/1/3 maksud saya. Oke, jelas ya. Ini saya namakan penyelesaian 1. Ini adalah penyelesaian 1. Ini adalah penyelesaian 1. Berurutan zona-zona ini kita buat juga ini, dan ini. Nanti kalian kalau misalnya daripada lihat tutorialnya ini ganti-ganti terus, ini disalin saja, ya, di kertas. Terus ini juga disalin di kertas, ya, supaya nggak bolak-balik lihat tutorialnya. Oke, kita lihat ke halaman selanjutnya. Nah, dengan metode yang sama, zona 2 tadi, ya, ini daerah sini. Terus yang di bawahnya tabel tadi saya masukkan angka menjadi ini, dan ini. Oke. Maka diselesaikan biasa, aljabar biasa menjadi ini. Oke. Ya. Nah, setelah itu ini dicocokkan ke sini. Ini dicocokkan ke sini. Ya. Dalam kasus ini kita coba baca, ya. X lebih kecil daripada min 3, di mana syaratnya harus antara min 2 sampai 2/3. Ya, tidak ketemu. Nggak ada yang minus 3 lebih kecil dari minus 3 itu di antara ini, gitu kan. Ini tidak memenuhi, ya. Jadi ini tidak usah dipikirkan. Oke. Selanjutnya untuk zona ketiga itu adalah ini. Oke. Ya. Di bawahnya tabel itu kan ada rumus-rumusnya, kembali lagi masukkan ke soalnya ini, dan ini. Ya, kemudian aljabar biasa dapatnya ini, oke, ya. Ini cocokkan ke sini. Ini di cross check ke sini. Yang harus memenuhi kedua-duanya, ya. Jadi kita bacanya gini. Lebih besar dari 1/2/5 di antara 2/3 sampai 3. Saya ulangi. Lebih besar daripada 1/2/5 antara 2/3 sampai 3.
Yaitu artinya irisannya adalah ini. Jadi antara 1/2/5 sampai 3. Yang memang memenuhi kedua-duanya ini dan ini. Oke. Ini jawabannya. Sebagian dari jawaban maksud saya ya. Itu kita namakan 2. Jadi jawaban yang kedua. Setelah itu zona selanjutnya zona 4 ini ya. Dimana X lebih besar sama dengan 3. Terus lihat tabelnya di bawah tabel itu, jadi rumus yang dimasukkan apa masing-masing ini, dan ini, oke. Kemudian aljabar biasa dapat ini, oke. Dapat ini. Kembali lagi cocokkan ke sini, ya kita bacanya. X-nya mau lebih besar daripada minus 1/3 dan maunya lebih besar daripada 3. Lebih besar dari minus 1/3 dan lebih besar dari 3. Yang memenuhi kedua-duanya atau irisan adalah ini. X lebih besar daripada 3. Nah, itu saya namakan penyelesaian yang ketiga ya. Oke, cukup jelas ya di sini ya. Nah, kemudian dari penyelesaian 1, 2 dan 3 ya. Kita unionkan, kita gabungkan semua ya, kita gabungkan semua. Jadi tadi persamaan yang dapat yang hasil 1 kan ini. Ini kan hasil yang kedua. Jadi, jawaban yang ke-1, jawaban yang kedua ya. Ini jawaban yang ketiga. Oke. Ini coba kita lihat. Ini lebih kecil daripada minus 2 1/3. Ini 1/2/5 sampai 3. Terus dilanjut lagi jawaban ketiga lebih besar sama dengan 3. Maka jawabannya dari ketiga ini adalah X-nya lebih kecil daripada minus 2 1/3 atau lebih besar daripada 1/2/5. Karena sampai 3 untuk jawaban 2, tapi dilanjut lagi untuk jawaban yang ketiga lebih besar sama dengan 3. Artinya X-nya lebih besar sama dengan 1/2/5. Oke, cukup jelas ya di sini ya. Nah, ini kalau jawaban kalian itu betul sebetulnya ya, itu bisa di cross check dengan menggunakan GeoGebra. Ya, ini saya akan tunjukkan GeoGebra-nya. Nah, memang di sini GeoGebra ini mempunyai keterbatasan, kadang-kadang nggak bisa baca titik-titik ini. Jadi pertanyaannya adalah kapankah sebetulnya kalau mau diteliti lebih ini, kapankah fx ini lebih besar ya lebih kecil ya. Fx ini lebih kecil daripada gx. Fx ini lebih kecil daripada itu dia harusnya ya fx lebih besar fx lebih besar daripada gx harusnya. Jadi kapankah gitu ya, kapankah. Nah, kalau kita lihat ini kan kita lihat titik potong ini sebetulnya. Ya ini kemudian kebetulan nggak bisa semua ditotol ya di sini kan. Ya ini yang kebetulan yang sebelah kiri ini angkanya. Jadi kapankah fx itu lebih besar daripada gx? Ya kita lihat itu. Interseknya kan min 2,33 atau min 2 1/3 dan sebelah kirinya yang gambar grafiknya yang hitam di atas yang merah ya. Terus mana lagi yang di atasnya merah gitu grafik? Ya ini di batas 1, sekian itu yang sebelah kanan ini. Cuman tidak bisa saya totol aja ini. Nah, jadi jawaban kita benar. Oke, cukup jelas ya.